Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Nantawikrama, NIM 1830764. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur beserta detail kerja dari web yang telah saya selesaikan. Beserta nantinya, saya akan menunjukkan source code dari web ini. Ya, yang pertama, seperti biasa terdapat header dan footer yang terlihat biasa saja. Kemudian di dalamnya terdapat tabel data pegawai yang berisikan data-data dari pegawai. Yang di sebelahnya terdapat button untuk insert data, update data, delete data, beserta untuk fitur select data sudah langsung menampilkan data pada tabel data pegawai ini. Nah, untuk fitur yang pertama kita akan mencoba untuk menambah data. Pada fitur tambah data atau update data ini terdapat form input biodata pegawai yang berisikan ID pegawai, nama pegawai, alamat, beserta ID departemen. Nah, untuk ID pegawai bisa langsung kita isi sesuai dengan urutan pegawai. Kemudian untuk nama pegawai bebas, di sini saya akan menggunakan contoh nama Yoga. Selanjutnya adalah alamat pegawai, disesuaikan. Di sini saya menggunakan contoh alamat Dalung. Kemudian yang terakhir terdapat ID departemen. Terdapat 4 departemen. Yang pertama adalah departemen IT dengan ID A001. Kemudian ada keuangan dengan ID A002. Kemudian ada departemen HRD dengan ID A003. Dan yang terakhir ada departemen pemasaran dengan ID A004. Saya di sini akan menggunakan contoh A001, yaitu departemen IT. Setelah semuanya terisi dengan benar, maka data selanjutnya kita simpan. Klik simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Nah, data yang sudah kita buat tadi akan muncul pada tabel data pegawai dengan ID pegawai 105, nama Yoga, alamat Dalung, beserta departemen IT. Itu tadi adalah untuk fitur insert atau tambah data. Kemudian yang kedua ada fitur edit data. Kita akan mencoba mengedit data, yaitu data pada pegawai 105 yang saya buat tadi. Kita klik edit, maka akan muncul form edit biodata pegawai. Dalam form edit biodata pegawai ini, ID pegawai tidak dapat diubah karena ID sudah dibuat sebelumnya. Kemudian nama dapat diubah atau ditambahkan, alamat dapat diubah. Saya akan mencoba untuk mengubah alamat dari Dalung menjadi ke Sanur juga. Kemudian saya akan mengubah departemen pegawai yang awalnya dari departemen IT menjadi departemen keuangan atau A002. Jika sudah semua benar, maka data selanjutnya kita simpan. Kemudian data berhasil diupdate, kita klik OK. Maka data pada ID pegawai 105 sudah langsung terupdate dari yang awalnya alamat di Dalung menjadi di Sanur
Kemudian dari awalnya Departemen IT jadi Departemen Keuangan. Kemudian yang terakhir ada fitur delete atau hapus data, di mana akan menghilangkan data yang sudah kita buat ataupun kita update atau yang sudah sebelumnya sudah ada dapat dihilangkan dengan cara klik button delete, kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus, kemudian kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Oke. Nah, data yang ID pegawai 105 tadi sudah hilang. Ya, kemudian di sini terdapat source code dari web yang sudah saya selesaikan tadi. Yang pertama ada source code dari index. Kemudian ada source code dari biodata pegawai. Selanjutnya source code dari edit biodata. Kemudian dari delete pegawai. Simpan pegawai. Dan yang terakhir adalah source code dari update pegawai. Ya, sekian source code dari web yang sudah saya buat. Baik, di sini adalah database yang saya gunakan. Saya di sini menggunakan PHP MyAdmin dengan database yang saya namakan pemrograman web. Dalam database ini terdapat dua tabel, yaitu tabel departemen dan tabel pegawai. Pada tabel departemen terdapat ID departemen tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang kita isi pada awal tadi. Kemudian ada tabel pegawai yang berisikan ID pegawai yang sudah kita buat atau yang nanti akan kita buat pada web ini. Semuanya akan muncul pada tabel pegawai dalam database ini. Ya, sekian kiranya penjelasan saya tentang fitur-fitur pada web ini serta source code-nya. Apabila ada kurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.